Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa di video bagian kedua untuk topik Docker Django. Kali ini pada video yang kedua kita akan mendockerize atau mendockerkan aplikasi Django ya dan PostgreSQL. Jadi di video kami yang pertama kita sudah mendockerkan atau mendockerize aplikasi Django menggunakan web statis tanpa database. Jadi Anda bisa cek link video bagian pertama di kolom deskripsi atau di atas ini untuk mengikuti video kami yang pertama mengenai mendockerize aplikasi Django tanpa database menggunakan website statis ya. Ya, jadi untuk video kami pertama kita sudah memberikan tutorial bagaimana dasar-dasar Docker, apa itu Docker, apa itu Docker container, apa itu Docker image ya. Jadi jangan sampai melewatkan pembelajaran yang bagian yang pertama agar bisa mengikuti video kami yang kedua ini. Jadi untuk video bagian kedua ini kita akan banyak melakukan copy paste aja ya, supaya video ini jangan terlalu panjang. Kita usahakan jangan di bawah 1 jam ya. Jadi kita hanya copy paste saja kode-kodenya. Kemudian untuk kodenya Anda bisa mendownloadnya. Jadi link downloadnya ada di kolom deskripsi. Jadi Anda juga bisa melakukan copy dan paste aja. Ya, demikian mari kita akan menggunakan Django, mendockerkan Django dengan PostgreSQL. Jadi di sini kita akan mendownload terlebih dahulu aplikasi Django, kemudian PostgreSQL ya. Selanjutnya nanti kita akan mendownload PostgreSQL di komputer yang lain. Jadi di laptop kami sudah berjalan untuk PostgreSQL-nya, jadi kita videokan di komputer lain. Namun sebelumnya pastikan bahwa Anda sudah berjalan layanan Docker ini. Dengan tanda di bagian kanan bawah ada logo ikan paus ya. Jadi ada logo, ini merupakan logo dari Docker. Pastikan ini sudah berjalan ya. Nah, sekarang mari kita download terlebih dahulu PostgreSQL-nya.
Nah, sekarang kita akan membuat terlebih dahulu virtual environment-nya sebelum melakukan instalasi Django ya. Nah, begitu virtual environment-nya sudah aktif di sini, sekarang selanjutnya kita akan aktivasi terlebih dahulu. Kita lakukan instalasi Django. Nah, sekarang Django yang kami install adalah versi 4.1.5, jadi versi terakhir dari video ini dibuat. Kemudian kita install PostgreSQL-nya. Jadi ini adalah adapter PostgreSQL yang menghubungkan database PostgreSQL dengan SQL. Jadi psycop G2 binary ya, bismillah. Nah, sekarang kita sudah install Django dan adapter dari PostgreSQL. Kita buat projectnya, admin start project, my proyekku gitu aja ya, proyekku. Nah, folder proyekku sudah tercipta di sini. Sekarang kita masuk ke proyek, ke direktori proyek ini, ke project. Nah, kemudian kita buat app-nya, mana, start up kampanye. Nah, nama app-nya adalah kampanye. Kita panggil Visual Studio Code. Nah, kemudian di bagian settings.py kita hapus import OS. Nama app-nya kita daftarkan di sini. Sekarang kita ke bagian database. Defaultnya Django menggunakan SQLite 3 ya. Jadi kita akan migrasi ke PostgreSQL. PostgreSQL adalah database yang dikenal sangat stabil, reliable, handal ya. Kemudian kita hapus, kita paste saja di sini supaya cepat. Nah, di sini engine-nya kita jelaskan bahwa ini adalah menggunakan PostgreSQL ya. Namanya adalah, saya kasih nama kampanye sama dengan yang kita buat tadi di pgadmin ya. Usernya adalah Postgres, passwordnya kita buat 123. Untuk hostnya adalah localhost. Jadi untuk database ini merupakan aplikasi yang terpisah dengan Django. Dia juga punya IP juga ya. Kalau nggak salah port defaultnya adalah 5432 ya. Nah, sekarang kita ke bagian direktori kampanye, kemudian models ya. Di sini saya paste saja modelnya. Ini Python interpreternya saya arahkan. Nah, sekarang kelasnya adalah kampanye, kemudian memiliki 3 variabel, name, model charge width, jumlah karakternya 21. Kemudian variabel kedua adalah content. Jadi kita menggunakan text field. Text field dibandingkan dengan color field adalah di mana text field itu mampu support untuk karakter yang
lebih banyak, lebih besar dibandingkan dengan car field ya. Ini maksimal karakternya kita set di 2255. Kemudian variabel ketiga atau kita pakai date, tanggal ya, auto no add sama dengan true. Ini jadi sudah penanggalannya otomatis ya. Jadi kita membuat tabel database. Di database-nya kelasnya namanya kampanye, memiliki 3 field ya, field nama, field konten, dan field date atau tanggal. Dan nama di halaman admin menggunakan nama dari field variabel nama ini. Kemudian file admin.py nah, home.models import kampanye ya. Ini untuk penamaan di halaman adminnya supaya mudah dibaca ya. Dia mengambil import dari kelas kampanye yang ada di models.py. Sekarang kita ke file views.py di direktori kampanye. Kita copy paste saja karena fokus kita adalah mendocerize Django dan PostgreSQL ya. Untuk video kami tentang masalah dasar-dasar Django, Anda bisa cek di channel kami atau linknya saya taruh di link deskripsi ya. Anda bisa lihat dasar pembelajaran untuk aplikasi Django Python. Nah, sekarang kita model file views.py ya. Kita menggunakan class base view, di mana kita menggunakan views generic ya, dengan modulnya adalah list view. Jadi kita menggunakan list view di sini karena list view ini paling sederhana ya. Dengan 2 variabel ini sudah mewakili pembuatan project kita ya. Dan model kampanye, model diambil dari model di sini kelas kampanye. Kemudian template name-nya kampanye dan HTML. Jadi kita arahkan untuk ke sebuah template di mana nama template-nya adalah kampanye.html. Nah, selanjutnya kita di bagian sini proyekku, direktori proyekku, kemudian urls.py ya. Nah, di sini untuk halaman utamanya kita tahu di halaman utama ya, atau directory root ya. Kemudian kita import dari kampanye list views dari file views.py di kelas kampanye list view ya. Sini kita menggunakan kelas base view, nama 4-nya kita kasih nama kampanye ya. Jadi ini nanti kita membuat directory template di sini ya. Sebentar saya cek dulu di proyek setting.py ini. Nah, ini template-nya, kita daftarkan template-nya. Kita daftarkan apa namanya, directory template, folder template-nya. Di sini kita buat di directory utama sebuah folder. Foldernya kita kasih nama templates ya. Kemudian di dalam directory template ini kita buat sebuah file HTML kampanye.html ya. Benar ya, kampanye. Ini salah satu karakter tidak bisa jalan ini project kita. Kita paste saja ya. Nah, ini kita menggunakan Bootstrap 5 untuk style template-nya ya. Kemudian di sini kita membuat tabel ya. Stylenya juga dari Bootstrap 5. Ada 3 field, tanggal, nama, dan konten. Kemudian kita retrieve objeknya dari database ya, di kampanye. Kemudian jangan lupa ini kampanye underscore list, ini harus jangan sampai keliru, kampanye underscore list ya. Kemudian kita uraikan objek-objeknya, ada date, tanggal, nama, dan konten. Jadi kampanye diambil dari model sini ya.
kemudian kita retrieve di halaman kampanye.html ini, kemudian kita tekan Ctrl S untuk menyimpan. Sekarang kita ke terminal. Setelah melakukan pembuatan tabel database, kita harus melakukan make migration dan migrate. Pembahasan mengenai make migration dan migrate, bagaimana perubahan database, sudah kami jelaskan dalam video kami sebelumnya. Insya Allah kita juga akan membuat video tentang migrasi database dengan PostgreSQL secara detail. Yes. Perintahnya python manage.py make migration, tekan enter. Sekarang kita bersihkan dulu layarnya. Nah, sekarang kita buat super user python manage.py create super user, tekan enter. Kita buat namanya admin. Nah, kemudian kita jalankan servernya. Nah, kita buka browsernya. Nah, ini sudah jadi tampilan dasar dari aplikasi kita. Sekarang kita akan masukkan data ya di halaman admin ya. Kemudian admin. Nah, di sini kita add ya. Nah, misalnya untuk kampanye kita isi data-datanya, karena tanggal sudah kita buat otomatis, jadi tidak akan muncul di sini ya. Kita tulis saja nama kampanye, misalnya oligarki. Save. Kita buat lagi kampanyenya. Nama kampanye demokrasi. Ya, save. Nah, sekarang kita akses websitenya. Apakah sudah masuk objek yang kita buat tadi, data yang kita buat. Nah, ini kita sudah masuk. Jadi PostgreSQL-nya sudah bisa bekerja. Oligarki, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan ditentukan oleh cukong dan oligarki. Demokrasi, jangan bungkam mulut kami, karena demokrasi bukan pilihan, tapi kewajiban. Saat ini negara kita memang dalam kondisi yang sangat kritis. Kita sudah jatuh sebetulnya ke tangan cukong dan oligarki. Ya, oke, semoga ini menginspirasi kita semuanya. Sekarang kita ke terminal. Kita pastikan bahwa docker kita sudah ada. Jadi docker -- version. Nah, kita juga bisa mengetahuinya dari sini, info. Nah, ini adalah Docker info, menampilkan informasi mengenai sistem Docker kita yang sedang kita gunakan, termasuk diantaranya adalah versi dari Dockernya, driver storage yang digunakan, ya. Kemudian informasi mengenai resources sumber daya yang kita gunakan, ya. Nah, sekiranya sudah cukup, kita bersihkan layarnya. Nah, sekarang kita akan membuat file requirements.txt, pip voice
ya, enter. Nah, kemudian sudah tercipta file requirement.txt yang menampilkan informasi modul-modul yang kita install di dalam pembuatan project kita, termasuk Django 4.1.5 dan adapter untuk koneksi dengan PostgreSQL. Ini kita butuhkan informasi ini untuk pembuatan image dan kontainer nantinya. Selanjutnya kita akan membuat Docker file ya. Pastikan bahwa Docker nanti dipasangkan kita buat di direktori utama, yaitu dengan satu direktori dengan direktori kampanye, dengan project template ya. Kemudian yang penting adalah dia satu direktori dengan manage.pw dan requirement.txt. Jangan sampai keliru untuk susunan direktorinya. Sini Docker file. Nah, kemudian saya paste saja supaya cepat ya. Nah, ini satu direktori ya. Kemudian from Python 3.9 dia akan melakukan download ya, atau mengunduh image Python versi 3.9 dari Docker Hub, yaitu repository Docker ya. Kemudian env Python write bytecode dengan nilai 1, ini maksudnya environment variable Python write bytecode ini memiliki arti bahwa Python tidak akan menulis file bytecode saat dia akan mengeksekusi script Python. Jadi file bytecode ini adalah representasi biner dari script Python yang dihasilkan oleh interpreter Python saat dia akan mengeksekusi sebuah script. Jadi dengan mengaturnya menjadi nilai 1, kita bisa mematikan fitur ini pada Python. Jadi Python tidak akan menulis file bytecode saat dia akan mengeksekusi script. Jadi ketika dia tidak akan mengeksekusi script, hal ini bisa meningkatkan kinerja Python karena Python tidak perlu melakukan tambahan proses untuk menulis file bytecode ini. Ya. Kemudian untuk nilai Python buffer 1 ini merupakan perintah yang digunakan untuk mengatur environment variable yang diberi nama Python buffer dengan nilai 1 ini. Jadi nilai 1 ini menyebabkan Python akan menjalankan program secara unbuffered. Artinya bahwa dia tidak akan melakukan buffering output dari program Python. Jadi kode ini biasanya digunakan untuk mengatur agar Python bisa bekerja dengan baik saat program dijalankan di dalam kontainer Docker ya. Kemudian body kode garis miring kode ini artinya bahwa secara otomatis ya Docker akan membuat sebuah directory bernama kode di dalam kontainernya. Kemudian dia akan melakukan copy semua file di dalam project kita ke dalam directory kode ini, dan dia akan melakukan instalasi dari modul-modul yang informasinya tersedia di requirement.txt ini. Jadi dia akan melakukan instalasi modul-modul ya berdasarkan dari file requirement.txt ini. Ya, sudah jelas. Kemudian kita Ctrl S untuk save, simpan. Nah, berikutnya kita akan membuat satu file lagi ya. Docker compose.yml. Pastikan ini juga satu direktori dengan Docker file manage.pw dan requirement.txt. Saya paste, kemudian saya Ctrl S untuk menyimpan. Ya, ini kita harus perhatikan bahwa masalah indentasi di file dengan extension YML ini sangat diperhatikan. Jadi kalau kita salah dalam indentasinya, misalnya web saya tahu di sini, itu tidak akan berjalan proses untuk membuat image dan kontainer nantinya ya. Ya, jadi perhatikan ini jangan sampai keliru juga. Ini di sini juga akan mengakibatkan kesalahan dalam masalah indentasi ini ya. Jadi dan untuk mengecek apakah penulisan format dari kode ini kita bisa cek ya, kita copy Ctrl C, kita bisa melakukan validasi
ya Google gitu ya. Nah, kita bisa melakukan cek validasi di online YML validator. Nah, ini ada sebuah situs yamlin.com yang memberikan jasa layanan untuk validasi kode yang kita tuliskan di file dengan extension YML. Kita klik go. Nah, ini dinyatakan bahwa kode kita valid ya. Kita kembali ke Visual Studio Code ya. Kemudian ini adalah versi 3.9. Ini artinya versi 3.9 dari file docker compose.yml ini, bukan versi Python-nya. Ini adalah versi dari file dengan extension YML ini. Kemudian service, dia menjalankan beberapa service, diantaranya adalah service untuk web dan service untuk DB database. Jadi ada dua aplikasi nanti yang akan berjalan di dalam Docker container nanti ya, ada web, ada DB dengan nama kontainernya adalah web, dan begitu dia membuat nama kontainer dia akan melakukan proses build titik ya, artinya bahwa dia akan membuat image, kemudian tanda titik itu artinya dia akan membuat image berdasar dari directory itu juga di directory tersebut ya. Restart ini artinya on failure, jadi dia akan melakukan restart kalau ada kondisi yang bermasalah. Ini juga bisa kita ada tiga opsi ya, ada on failure, ada always, satunya lagi saya agak lupa apa itu. Kalau always dia akan selalu melakukan restart ya. Jadi kita pilih yang on failure ini supaya kinerja aplikasi berjalan mulus. Kemudian setelah itu dia akan melakukan perintah, dalam ini adalah dia perintah Python maze.py make migration disusul dengan migrate, dan yang terakhir dia melakukan perintah untuk menjalankan server di IP broadcast jadi dengan port 8000 ya. Kemudian volume kode, jadi kode tadi adalah directory yang kita buat di sini. Dia akan melakukan proses mount, dan mungkin Anda paham dengan mount dan mounting. Jadi kita akan mounting itu kita pasangkan supaya kontainer itu mengenali directory kode ini. Jadi kalau ini kita tidak kita tuliskan, kita kosongkan, itu setiap kali ada perubahan dalam project kita, misalnya kita akan melakukan perubahan dalam file template ya, itu ketika dijalankan perubahan tadi tidak akan kelihatan ya. Jelas di sini. Kemudian ports-nya ini nanti adalah berjalan di port 999 dan 8000. Sebelah kiri itu nanti adalah dia akan berjalan di host mesin. Host mesin kita adalah laptop atau komputer. Kemudian 8000 dia berjalan di kontainer. Jadi bedakan antara sebelah kiri dan sebelah kanan, jangan sampai keliru. Kemudian depends on DB. Jadi aplikasi web ini dia bekerja bergantung pada aplikasi DB. Jadi kalau DB tidak berjalan, otomatis dia tidak akan berjalan dengan sempurna. Kemudian ini service yang kedua adalah service DB database. Dia akan proses mengunduh image Postgres. Kalau Postgres ini di belakangnya tidak ada keterangan, misalnya dengan nama angka, itu berarti dia akan mengunduh dari Postgres versi yang terakhir dengan nama kontainernya adalah DB. Nah, kemudian ini adalah environment-nya, ini yang kita buat di file settings.py. Saya ubah tadi karena ada masalah bahwa saya sudah pernah membuat database dengan nama kampanye, jadi saya tambahkan di sini kampanyeku ya. Kemudian ini usernya adalah Postgres, passwordnya 123, hostnya adalah DB. Ini tadi localhost kan, localhost ini saya ubah menjadi DB karena nanti kita akan koneksikan dengan kontainer. Jadi kontainer nanti ini kan DB, jadi ini saya ubah menjadi DB. Kemudian ini adalah username-nya Postgres ya, sama dengan setting.py ini ya, di setting.py. Kemudian 123 Postgres out methodnya trust. Jadi kita tidak perlu untuk melakukan proses autentikasi memasukkan username dan password.
ketika kita akan menjalankan kontainer, jadi ini langsung kita anggap bisa dipercaya atau trust. Kemudian volumenya nanti yang kita mountingkan ya. Jadi Postgres akan membuat directory untuk Postgres SQL, diletaknya di file lib postgres.data, termasuk ini adalah volume yang merujuk ke sini. Oke. Oh, ini kampanye saya tambahin kampanyeku ya, sesuai yang dengan setting.py. Ini kampanyeku, saya tekan Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian berikutnya adalah kita akan ke terminal, kita jalankan docker compose up ya. Ini adalah perintah untuk membuat image sekaligus nanti akan menjalankan kontainer. Tekan enter. Nah, dia akan melakukan download image, mengunduh image dari servernya Docker Hub ya. Jadi dia akan mengunduh image, termasuk image dari Python tadi di sini 3.9 beserta Postgres ini ya. Jadi karena kita akan menjalankan dua aplikasi web dan aplikasi database, jadi dia akan mendownload dari Docker Hub, dan ini prosesnya juga akan butuh waktu beberapa menit ya. Dia akan mendownload ada beberapa layer, ini dia tergantung oleh kecepatan akses internet kita dan tergantung oleh banyaknya request ke Docker Hub ya. Jadi saya pause saja videonya. Nah, ini sudah selesai prosesnya, sekitar 5 menitan ya tadi ya. Jadi dia menjalankan seperti ini tadi ya, dia mengunduh image sekaligus dia akan memasangkan network dan volumenya ya. Pembuatan kontainernya ada 2 kontainer DB dan web ya. Kemudian ini dia melakukan migration ya. Kemudian setelah itu dia jalan di servernya ya, servernya di port 8000 dari sini ya. Sekarang kita ke web browsernya 127. Nah, ini tidak jalan di 8000 karena kita konfigurasinya di sini adalah di port 99 ini ya. Nah, jadi di sini adalah port 1234999, enter. Nah, ini sudah muncul aplikasi webnya. Sekarang kita akan melakukan pengisian data objek ke database. Kita akan mengisikan melalui halaman admin, namun kita belum membuatkan super usernya ya, karena tadi kita sudah membuat super usernya tapi kan di lokal. Nah, sekarang kita sudah berada di kontainer, jadi kita harus buatkan super usernya dan kita isikan data-datanya di kontainer, karena ini belum muncul data-datanya tadi karena kita pengisian data tadi kan di lokal ya. Ya, sekarang kita matikan ya, tekan Ctrl C untuk mematikan. Namun kita juga bisa memberikan perintah docker compose up -d, artinya dia berjalan di latar belakang, jadi nanti tidak akan muncul tampilan seperti ini ya. Kita tekan enter. Nah, ini kita refresh ya, kita refresh. Nah, ini tampil lagi, jadi tidak akan muncul tampilan seperti ini karena dia berjalannya di latar belakang. Nah, kemudian dari sini kita bersihkan terminalnya, kita jalankan perintah docker compose exec ya. Kemudian web adalah ini, service web ini. Nah, kemudian Python perintahnya untuk membuat super user.
Jadi ini perintahnya untuk membuat super user, tapi webnya masih tetap berjalan karena kita jalankan di latar belakang. Tekan enter. Nah, kita buat username untuk super usernya, admin, email, kemudian passwordnya. Nah, sekarang kita sudah membuat super user. Kita coba buka di browser di halaman admin, enter, kita masuk admin, passwordnya, login. Nah, ini kita akan melakukan pengisian ya. Nah, ini saya isi misalnya demokrasi ya, kita isikan di sini supaya ini nanti prosesnya agak lama. Saya pause dahulu ya. Nah, saya save. Saya sudah mengisikan ada 4 buah data, saya masukkan. Kemudian kita ke halaman utama 127.001, portnya 9000. Nah, ini sudah masuk tampilannya website kita ya, dengan data yang sudah kita inputkan. Pemilu, lebih baik persingkat jabatan presiden daripada menunda pemilu. Korupsi bukan kejahatan kriminal biasa, tapi korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang paling biadab. Demokrasi, jangan bungkam mulut kami, karena demokrasi adalah harga mati. Oligarki, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan ditentukan oleh cukong dan oligarki. Memang pesan ini kita sampaikan karena kondisi negara kita sangat memprihatinkan sekali, karena prakteknya sekarang bahwa kedaulatan diserahkan kepada cukong dan oligarki. Nah, jadi alhamdulillah sekarang website kita sudah berjalan, jadi sudah terkoneksi pula dengan database PostgreSQL. Kita ke terminal, kita lihat kontainer yang sedang berjalan, perintahnya adalah docker ps. Nah, ini ada 2 kontainer yang berjalan, yaitu aplikasi web ya, kemudian aplikasi database yaitu Postgres. Kemudian kita cek docker images ya. Nah, ini ada 2 image yang kita pull dari repository docker, yaitu project web dan Postgres. Jadi yang ada 2 yang kita download image-nya dari repo Docker Hub ya. Kemudian untuk menghentikan kontainer ya, atau kita bisa lihat sebenarnya docker ps, opsi yang lain ps-aa ini juga sama perintahnya, tapi biasanya ini lebih komplit ya, karena dia akan melihat history, riwayatnya, berapa kontainer dulu yang pernah kita buat, itu akan muncul di ps-a. Meskipun kita sudah tidak aktifkan kontainernya, nanti ketika kita ketikkan docker ps-a akan muncul tampil di sini. Sekarang kita perintah untuk menghentikan kontainer adalah saya docker kill, atau bisa juga stop ya. Jadi kill itu kita paksa, kalau stop itu kadang-kadang butuh beberapa detik untuk berhenti kontainer, tapi kalau kill saat itu juga ya. Kemudian kontainer ID-nya kita copy ya, kemudian kita paste di sini, tekan enter, dan ini akan berhenti seketika. Kemudian kita Ctrl C ya, kemudian counter, kita akan enter. Nah, ini kontainer sudah jalan. Kita cek docker ps, dia sudah terhapus semua, kontainernya sudah tidak berfungsi. Docker ps -a. Nah, ini ketika kita ps -a, ini riwayatnya sudah masih muncul di sini. Nah, untuk menghapus riwayatnya ini, karena ini nanti ada keterkaitan juga nanti dengan yang lainnya, bahkan bisa juga kita mengganggu kalau kita membuat project yang sejenis. Untuk menghapus semuanya, docker system pun ya, kemudian volume, minusnya 2 kali ya, volume. Nah, docker system
open volumes enter. Jadi hati-hati kalau ini kita eksekusi, soalnya nanti kalau kita membuat project yang sejenis otomatis nanti tidak akan berfungsi ya. Tekan enter. Nah ini jadi semuanya kontainer akan terhenti, termasuk network yang terhubung antara masing-masing kontainer ini juga akan berhenti, juga akan hilang. Kemudian yes, kita pilih. Nah ini kalau kita kembali ke docker ps-a sudah tidak ada. Kita docker image untuk mengetahui image-nya masih ada. Kalau untuk menghapus image adalah docker lmi, kadang-kadang harus dipaksa -f ya. Ini kita copy ID-nya image di sini, kemudian nah ini terhapus image-nya, kita hapus juga, jadi image ID yang nah ini kill. Nah ini sudah terhapus. Kita ketikkan lagi docker images. Nah tidak ada, kosong, otomatis aplikasi web kita yang ada di dalam kontainer juga tidak bisa berjalan. Ya demikian pembuatan dockerize aplikasi Django dan PostgreSQL. Semoga bermanfaat, semoga berguna bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.